Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang para politisi yang korup. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pegawai negeri yang korup. Nah, ternyata seperti yang di video sebelumnya sudah sempat saya sampaikan bahwa kekuasaan ini akan cenderung menarik minat orang-orang dengan kecenderungan haus kekuasaan dan kecenderungan abusif. Nah, hal ini juga yang terjadi pada para pegawai negeri di India, yang mana kemudian ada sebuah penelitian yang menarik, di mana jadi India ini case-nya terkenal dengan pegawai negerinya yang memang korup, punya kecenderungan korupsi yang tingkat korupsinya lebih tinggi daripada negara-negara lain. Nah, ada sebuah penelitian yang menarik dilakukan kepada para mahasiswa di sana, yang kemudian penelitian ini melibatkan menggunakan permainan dadu, yang mana peneliti ini akan mengetahui kapan para responden ini, para mahasiswa ini, kapan dia bohong, kapan dia jujur. Nah, setelah diteliti, ternyata sebagian besar mahasiswa yang berbohong dalam permainan dadu ini, di mana permainan dadu ini ada insentifnya. Jadi saat mereka mendapatkan angka-angka yang besar, maka nanti mereka akan mendapatkan uang yang lebih gitu ya. Nah, tapi para penelitinya lebih cerdik. Mereka bisa mengetahui kapan responden ini jujur dan kapan responden ini bohong. Nah, setelah ditemukan bahwa mereka, para mahasiswa yang bohong ini, rata-rata setelah dilihat aspirasinya, ketika ditanya kecenderungan profesi apa yang nanti akan dia pilih setelah lulus mahasiswa, rata-rata dari mereka menjawab mereka punya kecenderungan untuk masuk menjadi PNS atau pegawai negeri di India. Nah, artinya apa? Orang-orang dengan kecenderungan korup, mereka akan mereka akan tertarik dengan profesi-profesi di mana profesi itu bisa ia gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk dia korupsi, untuk kepentingan kelompoknya sendiri gitu ya. Nah, sebaliknya kalau kita lihat di negara lain, di negara Denmark yang mana PNS-nya di sana terkenal, pegawai negerinya terkenal sangat jujur, disiplin dan juga akuntabel, transparan. Itu kemudian dilakukan penelitian yang sama kepada para mahasiswanya. Setelah dilihat ternyata para mahasiswa yang kemudian dalam permainan dadu tadi ini bersikap jujur, mereka tidak bohong, mereka punya aspirasi, punya kecenderungan untuk masuk menjadi PNS di Denmark. Nah, artinya apa? Orang-orang yang jujur, dia akan masuk menjadi profesi pegawai negeri di Denmark karena di sana terkenal PNS-nya atau pegawai negerinya punya kecenderungan jujur dan transparan. Sebaliknya, mahasiswa-mahasiswa di Denmark yang punya kecenderungan untuk melakukan abuse of power atau melakukan korupsi, mereka akan memilih okupasi pekerjaan-pekerjaan yang akan membuat mereka relatif menjadi lebih kaya dengan kekuasaan yang ia akan dapatkan. Nah, dari sini, dari dua penelitian ini kita bisa simpulkan bahwa profesi-profesi tertentu yang mana dia terkenal akan kecenderungan bisa melakukan abuse of power, bisa kemudian mengambil keuntungan yang banyak untuk dirinya sendiri. Nah, ini kemudian akan menarik minat orang-orang dengan kecenderungan haus kekuasaan, orang-orang dengan kecenderungan abusif, suka menguasai, suka mengatur orang lain, dan suka berbohong, suka deceive, dan lain sebagainya. Jadi, bad system akan menarik bad people, dan good system akan menarik good people. Nah, maka kalau kita berlakukan ini di Indonesia, jika seandainya para politisi di Indonesia, para pejabat di Indonesia, para ASN di Indonesia itu terkenal akan kecenderungan korupnya, maka yang terjadi, seleksi yang terjadi di masyarakat kita akan membuat orang-orang dengan kecenderungan haus kekuasaan, orang-orang dengan kecenderungan ingin melakukan abuse of power, mereka akan mereka akan tertarik dengan profesi-profesi atau posisi-posisi seperti tadi. Nah, ini yang kemudian menarik untuk kita kaji dan bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia.